Selamat datang di CEO Forum, Faith, Business, and Beyond. Kalau Anda mencermati apa yang terjadi di dunia investasi Indonesia belakangan ini, ada sesuatu yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Di 2025, investor Indonesia ramai-ramai pindah ke emas dan deposito. Harga emas Antam yang di Februari 2024 masih 968 ribuan per gram melejit ke 2.039.000 rupiah di April 2025. Lebih dari 2 kali lipat dalam setahun. Orang berbondong-bondong lari ke aset yang aman, emas dan deposito yang penting uangnya tidak menurun. Tapi di balik kepanikan itu ada beberapa orang yang justru tidak panik. Mereka tidak panik bukan karena cuek, namun karena mereka sudah pernah berada di titik seperti itu sebelumnya. Dan mereka tahu di setiap krisis selalu ada celah bagi yang tahu cara membacanya. Halo? Oh iya, iya. Oke, sudah di luar ya. Dipersilakan masuk. Halo Pak Rudi, thank you Pak Rudi. Sudah mau hadir untuk mengisi acara CEO Forum kita hari ini. Tamu kita hari ini seorang yang luar biasa, Bapak Rudianto Yap, atau kita panggil dengan Pak Rudi, seorang entrepreneur yang portfolio bisnisnya mencakup sektor trading, F&B, dan juga edukasi. Salah satu sosok yang seperti saya bilang tadi, lebih suka membiarkan hasilnya berbicara. Pak Rudi, selamat siang di CEO Forum. Senang sekali bisa ketemu Bapak untuk mengisi acara kami. Untuk awal-awal Pak, boleh sharing Pak tentang kisah masa kecil seorang Pak Rudi. Oke, saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Lahir dari tempat yang sangat kota kecil, tempat yang sangat kumuh, di mana saya ingat waktu masa kecil itu saya bergaul dengan berbagai macam orang, yang baik, yang jahat, segala macam lingkungan yang sangat jelek sekali. Jadi dari kecil saya sudah belajar untuk survive supaya bisa bergaul dengan yang lain, yang baik, yang jahat, yang lebih besar, semuanya. Jadi hidup saya dari kecil sudah berjuang. Berjuang ya Pak ya. Kata survive tadi menarik tuh Pak. Nah, bagaimana peran orang tua di dalam kehidupan Pak Rudi? Kalau bilang peran orang tua, papa saya termasuk seorang bapak yang baik sekali, Oke. tidak banyak bicara, tetapi juga sangat sibuk sekali menghidupi keluarga. Dan kami tidak banyak waktu dengan dia, karena dia harus terbang ke kota lain untuk bisnis. Dan ya 3 bulan sana Jakarta, Medan, dan papa saya adalah seorang yang sangat baik, suka bergaul, suka menolong, dan mungkin itulah yang masih membekas papa saya, bahwa dia banyak teman dan teman-temannya sangat menghormati dia. Oke, jadi nilai-nilainya adalah bagaimana humbleness-nya untuk gampang bergaulnya dengan orang-orang ya Pak ya. Tadi bicara mengenai survive Pak, dari lingkungan yang begitu keras kalau Pak Rudi ceritakan ya. Bagaimana kondisi lingkungan yang tidak mudah sebenarnya untuk seorang anak bertumbuh, tapi Bapak belajar berjuang atau survive tadi. Selain survive atau berjuang tadi, nilai-nilai apa yang Bapak bisa dapatkan dari kondisi lingkungan yang Bapak alami saat itu? Kalau survive di sana itu banyak ya, karena saya bertemu dengan lingkungan kami itu anak-anak kecilnya berjudi, merokok, segala macam. Di kota Medan namanya Sukarame itu terkenal sekali, tempat yang sangat kumuh. Jadi anak kecil saya juga kadang harus berjudi dengan orang yang lebih tua, ya kan? Dan survive itu termasuk belajar. Wow. Melatih bagaimana supaya dalam itu saya tidak kalah. Oke. Jadi dari kecil selain survive ya harus terus belajar mendalami apa yang saya mau lakukan gitu. Oke, artinya Bapak belajar untuk tidak kalah di dalam situasi itu gitu ya Pak ya? Tidak kalah dan tidak dibully. Oh, Jadi kan bergaul dengan yang besar juga. ya. Nah, apakah hal-hal itu tadi Pak mempengaruhi Pak Rudi dalam pengambilan keputusan di dalam bisnis maupun berorganisasi Pak? Ya, sangat mempengaruhi. Karena dalam bisnis itu kita harus
resilient ya, harus bertahan, berjuang, ya kan, Yes. bisa survive di dalam setiap keadaan. Ya pokoknya itulah. Jadi masa kecil itu membentuk Pak Rudi hari ini Pak ya, sampai hari ini bisa dikatakan begitu ya Pak ya. Betul. Nah Pak, boleh ceritakan lagi Pak, dari masa kecil kan ada masa muda nih. Bisa ceritakan seorang Pak Rudi muda ini seperti apa Pak? Jadi dari mulai remaja itu saya banyak teman sekali. Saya banyak teman yang grup, saya termasuk banyak kegiatan. Ada grup teman-teman yang berbeda, grup yang main sepak bola, grup yang bulu tangkis, grup yang berjudi, grup yang main dan lain-lain. Jadi saya bergaul dengan banyak kalangan Oke, dan khususnya bahkan yang di atas saya. jadi Pak Rudi bisa mudah bergaul dengan berbagai kalangan, bahkan mungkin range usia gitu ya Pak ya. Ya. Oke, nah Pak, ada sosok nggak Pak di dalam masa-masa remaja Bapak itu yang menjadi satu idola mungkin yang mempengaruhi dalam kehidupan seorang Pak Rudi? Guru sekolah minggu saya. Guru sekolah minggu, oke. Seperti apa beliau mempengaruhi seorang Pak Rudi Pak? Jadi dari hidup yang keras, yang ini segala macam, tetapi ada seorang guru sekolah minggu yang tetap mengajak saya ke gereja, memberikan kesempatan, sehingga hidup saya yang agak nakal itu kebalance dengan sekolah minggu. Oh. Jadi ada guru yang memang terus mendoakan, membimbing. Oke, jadi seorang guru inilah yang masih mempengaruhi lah ya kehidupan seorang Pak Rudi, Ya. yang tadi hidupnya keras, ya kan, survive tapi bisa punya balance di kehidupan di gereja tadi ya Pak ya. Betul. Nah Pak Rudi, kapan pertama kali Pak Rudi menyadari bahwa Pak Rudi punya insting bisnis yang luar biasa? Saya terus terang hidupnya itu tidak banyak ambisius. Oh, Jadi kalau bilang insting bisnis itu, saya pikir saya mengalir saja gitu. oke. Saya tidak pernah bercita-cita mau jadi apa yang hebat. Tetapi kalau sesuatu yang di depan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi ya mengalir saja gitu. Oke, artinya memang dari kecil tidak punya impian yang sangat terlalu besar, tetapi Bapak melalui proses-prosesnya dengan hal-hal itu dikerjakan dengan yang terbaik. Iya. Betul seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, kenapa trading jadi pintu masuk Pak? Mungkin kalau secara sejarah, papa saya itu termasuk trading. Walaupun antar kota ya. Yes. Dan saya kemudian sempat sebelum dia meninggal beberapa bulan ikut dia. Oke. Setelah dia meninggal, saya ikut paman saya juga melanjutkan. Dan setelah itu kerja juga di trading juga. trading Jadi memang saya pikir sesuai dengan karakter saya yang suka bergaul, ketemu orang baru, ya kan, hospitality, belajar melayani mereka dan sesuai dengan karakter saya juga. Oke, oke. Jadi Bapak masuk ini memang karena merasa ini sesuai karakter ya, bukan sesuatu yang kayaknya gampang nih, saya mau masuk itu bukan juga ya Pak ya. Enggak juga, enggak juga, gampang juga, karena kan saya tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, memang harus kerja. Waktu kuliah saya pun sudah kerja. Jadi harus ya itu survive. Survive ya. Kuliah harus kerja untuk support kuliah, support adik-adik. Oke, nah Pak, ada momen spesifik apa nggak sih menjadi titik balik seorang Pak Rudi Pak, ketika baru awal memulai bisnis? Ketika saya mulai bisnis itu memang tidak mudah. Saya keluar dari pekerjaan pun nggak secara kebetulan juga. Saya berencana ke negara lain untuk kerja, tetapi ternyata buyer saya menawarkan kerjasama. Dan mulainya juga tidak gampang karena satu bidang yang baru, Yes. totally new. Saya karena sudah promise bos saya bahwa saya tidak akan sentuh satupun customer yang ada, dan saya tidak akan sentuh bidang yang saya pegang selama ini. Wow. Jadi mulai dengan bidang yang baru, sama sekali baru, tidak dikenal orang, totally new. Itu kata survive itu
harus ini lagi. Jadi artinya Bapak mengambil satu keputusan yang bisa kan berani Pak ya, keluar tapi melakukan sesuatu yang baru dan memang menjaga integritas juga bisa disebutkan begitu ya Iya, Pak ya, iya. hubungan dengan bosnya Pak Rudi saat itu, betul ya Pak ya? Ya, pernah ketika saya keluar ada buyer saya kontak saya. Saya tidak mau turun order kalau tidak you yang handle. Ya, Jadi lucu sekali, saya malah ajak ketemu bekas bos saya. Ini kenyataannya saya mau kasih ini, tapi dia tetap mau atau hilang gitu. Oke. Akhirnya malah saya kerjasama dengan bos saya. Oh, Untuk customer ini kita kerjasama, saya bantu handle gitu. wow. Artinya masih menjaga hubungan yang baik ya Pak ya, Sangat sampai baik. hari ini ya. Sangat baik. Oh Sangat keren, baik. keren ya. Jarang-jarang loh Pak. Sangat baik. Nah Pak, apa satu keputusan paling berani Pak di luar yang tadi nih Pak? Bapak keluar ya kan, terus Bapak bangun bisnis yang totally different. Ada satu keputusan apa yang paling berani yang Bapak pernah ambil di dalam memulai bisnis tadi Pak? Saya mulai ini juga satu resiko yang sangat besar. Karena kan tidak ada modal. Ya, Tidak ada modal, saya kirim barang yang jumlahnya itu saya tidak pernah terbayangkan. Dan kalau sampai ada kejadian apa-apa, saya tidak mungkin bisa bayar. Misal saya kirim barang ke sana, dia nggak bayar, saya nggak bisa bayar. udah nggak bisa balik lagi sudah. Nggak bisa. Dan ini memang resiko yang sangat besar sekali dan partner saya itu pun saya hanya ketemu 3 kali. Wow, wow. Lantas apa sih buat seorang Pak Rudi berani mengambil resiko yang sebegitu besarnya Pak? Ya kan saya dari kecil itu dalam DNA saya itu Survive. satu survive, satu tantangan itu membuat adrenalin saya naik. Oh, Jadi ke sesuatu yang sangat challenging itu buat saya justru excited gitu loh. oke. Jadi benar-benar mulai sesuatu yang baru gitu. Keren banget Pak. Nggak kebayang kalau orang lain ya Pak ya mengambil satu resiko yang notabene zero or Iya, berhasil gitu loh. Jadi benar-benar Pak Rudi membuktikan itu. Nah Pak, seiring berjalan waktu kan trading, F&B, juga Bapak masuk ke edukasi Pak. Dengan 3 sektor yang bisa dibilang sangat totally different Pak. Bagaimana sih Pak Rudi bisa mengelola ketiganya sekaligus Pak? memang dari awal ini eh, apa namanya edukasi dan restoran F&B itu adalah misi saya, business as a mission. Oke. Sehingga termasuk restoran itulah pelayanan saya. Oh, Edukasi bagaimana memberikan edukasi yang baik dan saya tidak mengharapkan margin dari situ. oh, Justru itu dikembalikan untuk pelayanan. wow. Dan bahkan kita buka ke kota yang salah satu kota yang termiskin. Buka di sana untuk pendidikan. Buku di sana untuk pendidikan yang memang kalau diharapkan keuntungan sih jauh gitu. Tapi memang itu bagian dari misi saya. Misi hidup Ya. Pak Rudi ya. Jadi buat saya itu melengkapi. Tapi memang saya saya terjun dari nol. Oke. Dari nol bagaimana sampai jalan gitu. Sampai jalan itu bisnisnya dan akhirnya sekarang itu adalah bagian dari misi seorang Pak Rudi untuk misalkan membangun generasi betul Pak di edukasi ini Pak ya. Boleh lebih spesifik nggak Pak? Apa sih kita bicara misi ini sekarang ya? Apa sih misi seorang Pak Rudi buat bangsa ini Pak? Saya kan mulai dari seorang anak yang bergaul dengan segala macam kalangan. Yes. Kalangan yang sangat rusak, kalangan yang sangat miskin, juga kalangan yang di atas juga. Dan menurut saya dari nggak ada apa-apa, bukan siapa-siapa, bisa ada hari ini. Saya tidak muluk-muluk lah, ya kan. Paling sedikit dengan keadaan saya bisa memberikan kontribusi gitu, sesuai dengan kemampuan saya. Jadi saya bukan tipe orang yang kan ada orang bermimpi setinggi gunung gitu kan. Saya hidupnya jalannya aja. Oke. Seberapa yang bisa kasih saya jalannya aja. Kalau ada gerakan sesuatu ya saya lakukan gitu. Jadi artinya memang edukasi ini pun ya Bapak bergerak sesuai dengan tadi misi tadi Bapak ya. Bapak kerjakan yang apa yang ada di depan, tidak dengan sesuatu yang muluk-muluk, tapi
as it is gitu, bisa bisa bawa impact ya, itu yang sudah Betul. Bapak lakukan gitu ya Pak ya. Nah Pak, ada nggak momen-momen di mana Pak Rudi pernah mengalami sesuatu yang membuat Bapak, saya mau berhenti deh, hampir membuat Bapak berhenti? Oh iya, ada momen di mana saya hampir sudah hilang lah Oh, karena ambil keputusan yang salah yang tahun 98 sehingga eh, menimbulkan hutang falas yang sangat besar sekali yang sudah melampaui kemampuan saya untuk bayar. oke. Jadi memang kalau waktu itu ya sudah nggak bisa apa-apa, Hmm, sudah nggak bisa apa-apa. Saya jalani saja. oke. Nah di tengah kondisi seperti itu Pak, apa titik balik seorang Pak Rudi dari seorang yang udah hampir menyerah tadi ya kan, sudah tidak titik balik lagi tadi kan ya? Apa yang buat akhirnya Bapak bisa bounce back lagi Pak? Ada beberapa nilai yang saya pegang bahwa saya tidak akan mundur atau melakukan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya ingat utangnya sangat besar sekali. Saya ketemu, saya bilang, saya nggak mungkin bayar. Oh, Bapak menghadapi Ya, sang kreditur ya? ya saya nggak mungkin bayar. Cuma saya bilang, kasih saya waktu untuk cicil. Wow. Uh, dan ya berjalan seperti itu, tapi itulah iman yang bertumbuh dari kecil bahwa saya mulai bisnis pun saya tidak bisa apa-apa. Ada kesempatan yang diberikan Tuhan. Dan di saat itu juga, ya, segala macam saya sudah lakukan sampai saya ingat sekali, saya berdoa doa yang paling singkat, ya, Tuhan, saya nggak mampu lagi, help me. Oke. Itulah titik balik. Setelah saya berdoa itu keesokan harinya, hutang masih banyak, Hmm. hutang masih banyak. Oke. Cuman memang starting point-nya sudah berbeda dan berjalan terus. Dan dalam setahun semua beres. Bahkan Tuhan balikan juga apa yang saya hilang. Wow, keren sekali. Artinya Bapak tidak mundur, tidak lari dari masalah. Bapak menghadapi itu dan kemudian titik balik Bapak adalah ketika Bapak berserah penuh kepada Tuhan. Betul ya Pak ya? Walaupun kondisi utangnya masih banyak, tapi cara menghadapinya, cara memandangnya sudah berbeda. Betul begitu ya Pak ya? Nah Pak, dari sekian banyak bisnis ini, apakah mungkin ada yang sudah pernah dikerjakan juga gagal akhirnya ditinggalkan Pak? Sangat banyak. Oke, boleh dibagikan Pak? Jadi kalau dibilang jargon trading kan hanya satu. Iya. Padahal di trading itu banyak sekali. Saya mulai dari tekstil, Oh, garment, sepatu, furniture, makanan, minuman, dan hampir semua. oke. Jadi ya yang saya bilang saya tekunin, jalanin. Ya kalau nggak bisa ya udah let go, belajar yang baru lagi. Oh, Sampai satu titik nggak bisa let go. Ya banyak school fee. iya. Ketika kita belajar sesuatu yang baru itu kegagalan, ditipu orang, salah masuk, ya move on aja. Oke. Tapi justru itulah trading. Iya. Dimana kita belajar sesuatu gagal ya sudah let go. Produk yang baru lagi. Oke. Dan yang baru lagi, customer yang baru, supply yang baru lagi. Wow. Ya kan saya kan ekspor. Mhm. Ekspor hampir ke seluruh dunia kan. Iya. Dan Arab udah nggak bisa masuk ke Asia, Asia nggak bisa ke Latin dan lain-lain. Oke. Kita coba terus. Nah itulah yang kenapa saya di trading begitu lama. Ketemu orang yang berbeda-beda dan ya, produk yang berbeda-beda juga. Jadi kalau bilang gagal ya sangat sering ditipu orang, sangat sering Oke. ditipu supplier, ditipu customer. Ya banyak juga ya move on aja gitu loh. Jalan terus, yang penting adalah terus bergerak ya Pak ya. Bergerak terus, bergerak terus. Oke, oke. Dan itulah yang membentuk ya seorang Pak Rudi yang tangguh hari ini ya. Yang bisnisnya sudah relatif sudah mapan kita sebutnya Pak ya, sudah jalan. Nah, Pak, dalam menjalankan bisnis perlu ada tim ya Pak ya. Pernah ada pengalaman nggak Pak salah memilih tim? Kalau ada seperti apa Pak kisahnya? Sangat banyak. Kalau dia tahu apa itu full gospel, bisa dianggap orang gila. Nah, Pak, kenapa mau Pak